Kenapa ya tulang disebut juga sebagai alat gerak pasif? Lalu gimana sih cara tulang dalam melakukan pergerakan? Halo, kembali lagi bersama saya Aulia di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak, yaitu pada topik sistem gerak pasif atau rangka. Salah satu ciri-ciri sebagai makhluk hidup adalah dapat melakukan gerak, baik itu gerak pada tubuh, seperti tumbuhan, atau gerak berpindah, seperti manusia dan hewan. Lalu, apa sih yang menyebabkan kita dapat bergerak bebas sesuai keinginan kita? Tubuh kita dapat melakukan gerak secara bebas dan sesuai dengan keinginan kita, dikarenakan pada tubuh kita terdapat sistem gerak. Sistem gerak adalah kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa organ gerak. Sistem gerak dibedakan menjadi dua, yaitu sistem alat gerak pasif berupa rangka atau tulang, dan sistem alat gerak aktif yang dilakukan oleh otot. Nah, untuk video kali ini akan dibahas mengenai sistem alat gerak pasif, yaitu rangka atau tulang. Sistem alat gerak pasif merupakan alat gerak dengan organ-organ yang hanya dapat bergerak karena jika digerakkan oleh otot atau sebagai alat gerak aktif. Dalam hal ini, alat gerak pasif berupa tulang atau rangka. Rangka pada manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial merupakan bagian rangka yang tidak dapat melakukan pergerakan, misalnya tulang tengkorak, tulang rusuk, dan lain-lain. Sedangkan rangka apendikuler merupakan bagian rangka yang dapat bebas melakukan pergerakan. Rangka apendikuler dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas berupa tangan, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari. Sedangkan anggota gerak bawah berupa kaki, tulang paha, tulang betis, tulang kering, dan tulang tempurung lutut. Tulang dibedakan menjadi tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon, serta mempunyai beberapa bentuk, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Ketiga macam tulang tersebut mempunyai bentuk sesuai dengan namanya. Pada proses pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi, pembentukan tulang hingga menjadi tulang sejati diawali dari tulang rawan yang mengandung osteoblas dan membentuk sel-sel tulang atau osteosit. Setelah itu, osteosit akan membentuk sistem Havertz dan matriks tulang. Dengan penambahan kalsium dan fosfat, maka tulang akan menjadi keras. Kemudian kita masuk ke dalam persendian atau artikulasi, atau yang disebut dengan hubungan antar tulang. Persendian ini merupakan penghubung antar tulang yang memungkinkan adanya pergerakan atau tidak. Persendian dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan jenis geraknya, yaitu yang pertama, sinartrosis merupakan sendi mati yang tidak dapat bergerak. Misalnya, tulang tempurung kepala, tulang rusuk, dan lain-lain. Lalu yang kedua, amfiartrosis, disebut sebagai sendi kaku. Misalnya, hubungan antara tulang rusuk dengan tulang ruas tulang belakang. Yang kedua, amfiartrosis, disebut sebagai sendi kaku. Misalnya, hubungan antara tulang rusuk dengan ruas tulang belakang. Lalu yang ketiga, diartrosis, merupakan sendi yang memungkinkan pergerakan bebas yang dibagi menjadi sendi peluru pada lengan atas, sendi putar pada leher, sendi engsel pada siku lengan, sendi pelana pada ibu jari terhadap telapak tangan, dan sendi geser pada tulang pinggang. Kemudian ada macam-macam gerak dari adanya persendian, yaitu supinasi, gerak tangan seperti meminta, pronasi, gerak tangan seperti memberi. Lalu elevasi, gerak kepala menengadah ke atas, depresi, gerak kepala menunduk. Inversi, gerak kaki ke arah dalam, eversi, gerak kaki ke arah luar. Adduksi, gerak tangan mendekati badan,
dan abduksi, gerak tangan menjauhi badan. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang? Nah, selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem gerak merupakan kesatuan sistem dari beberapa organ gerak. Sistem gerak terdiri dari sistem gerak pasif atau rangka dan sistem gerak aktif atau otot. Pada sistem rangka dibedakan menjadi rangka aksial yang tidak bisa bergerak dan rangka apendikular yang bebas bergerak. Dan terdapat dua macam jenis tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Bentuk tulang ada pipa, pipih, dan pendek. Proses pembentukan tulang disebut juga dengan osifikasi. Dan dalam persendian atau artikulasi dibagi menjadi tiga, yaitu sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Nah, sekian video pembahasan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Tetap di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.